Selamat datang di podcast kelas 10-10. Sebelum memulai podcast kita pada hari ini, kami akan menampilkan yel-yel kami. Suara demokrasi, suara kita menentukan masa depan. Selamat menyaksikan. Hari ini kita kedatangan tamu spesial nih. Boleh dong perkenalannya dimulai dari Ibu? Oh, saya ya. Saya Ibu Dewi Nurhandayani, mengajar di SMA Negeri 1 Pangkal Pinang, mata pelajaran pendidikan Pancasila. Oke. Oke. Halo, nama aku Sarah Putri Nisa. Aku biasa dipanggil Sarah dan aku dari kelas 12 MIPA 4. Ibu Wiwi, kalau boleh tahu apa sih jabatan Ibu di SMA Negeri 1 Pangkal Pinang ini? Jabatan saya adalah guru dari anak-anak hebat di Semansa, mengajar mata pelajaran PPKN. Dan kalau Kak Sarah di OSIS menjabat sebagai apa? Kalau aku di OSIS menjabat sebagai Kasekbid 4 atau Ketua Seksi Bidang 4, yaitu Kepribadian dan Budi Pekerti Luhur di bidang Humas dan PNR. Baiklah, sebelum masuk ke sesi obrolannya, boleh dong Kak Sarah ceritakan pengalaman menarik kakak ketika berada di dalam organisasi OSIS. Kalau pengalaman menarik pastinya ada banyak sebenarnya. Tapi kalau aku pribadi, aku paling suka pas lagi ngurusin event-event. Nah, kayak yang kita ketahui ini kan di Semansa tuh ada banyak event ya, kayak kelas meeting, hari guru, dan lomba-lomba lainnya. Nah, Sekarang Bud Semansa. iya, sekarang ada mau Semansa ekstern lagi, Bu. Nah, menurut aku pribadi tuh pengalaman yang menarik banget. Itu seru banget walaupun dia capek. Terus selain itu juga di OSIS tuh aku ada banyak banget belajar banyak hal dari yang sebelumnya aku nggak tahu, dan sekarang aku jadi tahu kayak belajar ngedit, belajar cara bikin proposal yang baik dan benar, dan pokoknya ada banyak deh pengalaman Banyak yang ilmunya. menarik. Nah, banyak ilmunya. Udah gitu juga teman-teman di OSIS ini benar-benar kompak dan keluarganya tuh pokoknya keluarganya kompak banget. Kayak kalau misalnya kita nih lagi capek-capeknya ngurus event, lagi punya waktu luang, jadwalnya nggak padat, pasti kita selalu refreshing bareng gitu. Kayak misalnya makan bareng, terus ke pantai bareng-bareng, terus abis itu biasanya nih yang cowoknya nih suka mandi di sungai bareng, Bu, yang cowoknya. Ceweknya nggak ikutan kan? Nggak ikut. Nah, kalau aku pribadi itu sih pengalaman menarik aku selama di OSIS. Bu Wiwi, apa sih tanggapan Bu Wiwi mengenai organisasi OSIS yang berada di Semansa ini? Organisasi OSIS itu kalau di Semansa ya memiliki fungsi dan peran ya lumayan penting gitu ya, karena setiap kegiatan Semansa itu selalu bekerja sama dan dimotori oleh anak-anak yang tergabung di dalam OSIS ini. Makanya pasti kalau ikut OSIS itu nggak rugi gitu ya. Kalau di Semansa ini memang selain organisasinya juga solid, kemudian ada Bapak Ibu Guru tentu saja. Tidak hanya pembina OSIS, setiap kegiatan juga Bapak Ibu Guru pasti selalu support gitu ya. Sama lah totalitasnya, bagaimana menyelenggarakan event atau apa gitu ya. Dan juga agar anak-anak OSIS ini tidak hanya keluar jam pelajaran atau apa, tapi nggak ada ilmunya, mereka juga doing something gitu. Jadi gitu sih, OSIS Semansa termasuk terbaik lah kalau di Pangkal Pinang atau di Kepulauan Bangka Belitung. Kalau nggak salah pada tahun 2018 atau 19 ya, atas nama Gema Cakra itu juga jadi ketua OSIS nasional gitu, juara 1. Jadi banyak banget prestasi yang diraih oleh OSIS Semansa. Aduh, makanya proud to be anak Semansa deh. Tepuk tangan dulu dong untuk Semansa. Ya, bangga menjadi anak Semansa. Jangan lupa. Nah, kalau OSIS itu kan sibuk banget ya Kak Sarah. Gimana sih cara membagi waktu OSIS dengan waktu sekolah supaya nggak berbenturan gitu? Kalau dari aku, kuncinya itu jangan suka nunda. Kayak kalau misalnya ada tugas gitu dikerjain dulu. Nah, kita kan tetap ya di sekolah nih, kita kan tetap ya sebagai pelajar. Jadi kalau misalnya ada tugas itu jangan dibiarin numpuk, karena kita sendiri yang bakalan susah, bakalan menghambat banyak banget waktu. Jadi kalau misalnya ada tugas
dikerjain dulu sampai selesai, jangan ditunda-tunda, baru deh abis itu ngegunain waktu selanjutnya buat ngerjain OSIS. Biar nggak numpuk Iya, ya, biar nggak Sarah. numpuk. Jangan Pusing. menunda tugas. Oke. Menurut Bu Wiwi, gimana sih kinerja OSIS selama ini? Ya mungkin tadi sudah sedikit ya Ibu gambarkan, mungkin ya setiap organisasi pasti ada plus dan minusnya, tapi untuk OSIS masa sih alhamdulillah banyak plusnya ya gitu. Sangat kegiatan sekolah itu sangat terbantu sekali dengan OSISnya tuh di setiap sekolah pasti ada, tapi khusus di semasa anak OSIS itu sangat helpful gitu dengan setiap kegiatan yang ada di semasa. Jadi ya sangat meringankan sekali program-program sekolah, intinya itu sih gitu. Ya, dengar-dengar nih, sekolah kita kan mengadakan pemilihan calon ketua OSIS 2022-2023. Udah sejauh mana sih Kak Sarah persiapannya? Kalau sejauh ini masih dalam tahap pemilihan ya, maksudnya masih dalam tahap yang ngeliat dulu mana sih kira-kira yang cocok buat jadi calon kandidat ketua OSISnya. Karena untuk sekarang ini kami semua tuh lebih fokus ke acara HUT Extern Semansa yang bakal diadain 2 bulan lagi. Jadi kayak gitu, masih dalam tahap pemilihan. Bu Wiwi, menurut Ibu ketua OSIS seperti apa sih yang dibutuhkan sekolah ini? Ketua OSIS yang seperti apa, yang paling utama adalah mungkin bertanggung jawab, disiplin. Nah, tapi terlepas dari itu, kalau tanggung jawab dan disiplin itu wajib. Nah, ada lagi yang plusnya, harus kreatif dan inovatif. Kenapa kreatif? Jadi mereka akan punya program kerja yang out of the box gitu kan, beyond ordinary dong gitu. Jangan hanya melaksanakan mengulang dari program OSIS yang lalu. Jadi dia harus ada berinovasi, kemudian ketika dan berpikir kritis. Jadi ketika menemukan jalan buntu atau apa, mampu menganalisis, mampu inisiatif untuk berdiskusi gitu loh. Jadi intinya harus sesuai kebutuhan zaman. Nah, zaman sekarang tuh kreatif dan inovatif itu kayaknya harus sih gitu ya, karena ya itu tadi permasalahannya di OSIS kan semakin berkembang, butuh orang yang bertanggung jawab, disiplin dengan ide-ide yang luar biasa. Bener nggak? Benar sekali. Setuju nggak Sar nih yang anak OSIS kan? Anak OSIS itu harus kreatif. Kalau Kak Sarah nih berkesempatan memilih calon ketua OSIS seperti apa yang akan kakak pilih? Pertama pasti niat tadi. niat, terus abis itu juga bertanggung jawab, terus mampu bikin OSIS Mansa jadi lebih baik lagi, terus harus kreatif dan inovatif, terus juga harus orang yang bisa menerima masukan, kritik dan saran yang bakalan dia dapetin gak cuma dari warga sekolah nih, gak cuma dari guru, dari teman-temannya, dari adik kelasnya, dari kakak kelasnya, bahkan warga luar sekolah pun pasti punya deh kritik, saran, masukan yang bakal dihadapin sama ketua OSIS nantinya. Jadi harus bijak dan jangan mudah terpengaruh. Hebat banget ya, jadi ketua OSIS itu harus kuat mental biar nggak bisa dikritik. Harus kuat. Ya, kuat. Wah, nggak nyangka ya udah selesai aja nih podcast kita hari ini. Iya ya, hari ini kita sudah Udah ya? mendapatkan banyak ilmu dan semua pertanyaan yang ada di kepala kita udah jawab sama narasumber kami. Iya ya, tapi sebelum penutupan, Bu Wiwi dan Kak Sarah boleh dong beri pesan atau sedikit motivasi kepada calon kandidat ketua OSIS masa bakti 2022-2023. Siapa dulu nih? Oke. Kalau pesannya sih ya itu tadi, tetap bertanggung jawab, teguh dengan pendirian, apabila memang baik ya, jangan lupa terbuka untuk masukan. Kamu pasti bisa, Bapak Ibu guru selalu mendukung siapapun ketua OSISnya ya. Hidup OSIS Mansa. Hidup. Sarah. Kalau Kak Sarah, Kalau dari aku pesannya buat yang nantinya kepilih buat jadi kandidat calon ketua OSIS, semoga kalian amanah, semoga kalian
dan tanggung jawab. Aku ucapin selamat dan semangat. Semoga OSIS Mansa bisa berubah jadi jauh lebih baik lagi, dan semoga makin kreatif, makin inovatif, dan makin solid. Amin. Ya, kami sangat berterima kasih kepada narasumber kami yaitu Bu Wiwi dan Kak Sarah yang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah menyaksikan. Tapi sebelum itu kita yel dulu nih. Suara demokrasi, Suara kita menentukan masa depan. Dadah.